Halo sahabat bonsai, hari ini saya berkunjung lagi ke teman yang biasa budidaya bonsai sancang. Di sini ada kebun banyak. Ini juga salah satu termasuk diantaranya sebagian di sini, dan coba kita kunjungi yang punya. Nah itu dia yang punya. Yang punya takut kepanasan nih. Halo Cak, halo Cak. Halo. Halo. Aku katen delok kebune. Silakan. Wah, ini trainernya. Silakan. Trainer yang tidak asing lagi. Ini sering ketemu dia. Orang lama ini. Orang lama. Kalau orang baru masih bayi. Ini orang lama sudah tua. Silakan dilihat semuanya. Iya. Wah, saya tertarik sama yang ini dulu. Lagi wiring nih. Kalau yang jumbo segini, ini baru dapat. Kapan hari kan nggak ada sih. Ini masih 1 bulan. 1 bulan. Ya. Dapat dari mana? Dapat dari Nguling. Waduh, segini besarnya. Itu orangnya yang di belakang, pohonnya di depan segede ini. Ini memang sudah beli gini apa gimana? Ini pakai apa ini angkatnya kemarin? Itu sudah beli itu sudah. Angkatnya pakai krek itu. Waduh, pakai krek. Sebesar ini. Kalau tangan-tanganan udah genap ya, udah bagus. Tinggal lanjut ke cabang kedua aja. Ya barangkali kayak letang. Ini bonsai besar seperti ini biayanya yang mahal tentunya. Ini berapa ini nanti ukurannya? Potnya ukurannya sekitar 1,5 meter. 1,5 meter. Ya, minim 130 lah. Kalau potnya ini kisaran pasti di harga 600 sudah. 600 ya. Potnya aja ini. Pohonnya pasti mahal ini ya. Tahu nggak mahal kalau untuk sekarang ini main 5,5 enggak apa-apa udah. Langsung angkat. Untuk bahan segini mau dijual lagi. Kalau harga cocok enggak masalah. 5,5 sudah bisa bawa pulang ini berarti ya. Iya. Tapi pakai bego ini. Ini juga ada iprik sebelahnya. Iprik sudah 50% nih. Berarti ini baru juga dikawat ya. Ini daun masih basah. Iprik ori ya, enggak ada sambungan ini ya. Mari. Cukup bagus. Ini kok pakai plastik ini Itu kenapa? mau ngaltu katanya. Mau ngaltu. Oh, pecah ya. Waktu diwiring ini pecah sahabat bonsai. Jadi dibungkus lagi pakai plastik ini biar nanti lukanya sembuh dan normal kembali. Nah, ini ada ulet ini. Ada ulet juga nih. Iprik jumbo raksasa nih. Wow. Ini semi. Sudah melalui tahap piring kesekian kalinya. Dan untuk semua cabang sudah lengkap. Sudah wiring juga. Oh, ini pakai teko ini ya? Ini teko juga. Oh iya itu habis dian itu. Kemarin dulu habis digel-gel itu. Apa bahasa gel-gel itu ya? Artekno sendiri. Nah, ini teman-teman cukup bagus ipriknya. Kalau perakaran sudah pasti oke. Usia berapa tahun ini ya? Ini kisaran 4 tahunan. 4 tahun mulai dari bahan dongkel sampai kondisi seperti ini 4 tahun. Berarti ini dulu segini ya. Nah, ini potongan awal waktu masih dongkel segini. Berarti ini cabang buat baru semua ini ya. Semuanya total. Total termasuk ini ya. Termasuk itu cabang baru. Sudah sebesar ini 4 tahun.
Kondisi 4 tahun sudah berbentuk kayak gini. Nah, ini sudah besar, cukup besar. Ini paling enggak angkat orang 4 kalau sudah dipot, itu pun kalau kuat. Nah, sekarang coba kita lanjut ke bahan-bahan sancang yang baru tanam. Umur 10 hari. Wah, masa 10 hari? 10 hari ini. Tanam mulai Dari sebesar apa? kecil. Tapi udah berarti ini pindahan dari polybag ya. Polybag itu. 10 hari. Kemarin hari di sini kan banyak, sudah diborong Sudah semua. dipanen itu. Wah, ini cukup 5 banyak. bulan panen di sini. Oh, 5 bulan di sini panen. Ini teman-teman. Bisa bagi tipsnya. Pupuk kandang. Oh, pupuk kandang. Ini main 1 ruas semua apa 2 ruas? Itu 2 ruas. Nanti dipotong ini di sini. Oh, ini potong sini nanti. Ini ditanam lagi yang atas. Oh, yang atas tanam lagi. Jadi untuk sahabat bonsai ya, kalau mau budidaya, ini kita stek biasanya 1 sampai 2 ruas kita tanam di polybag. Kemudian kalau sudah benar-benar hidup baru di ground seperti ini. Nah, ini 1 ruas ini. Nanti akarnya tinggal nata lagi, nata ulang. Kalau di tanah seperti ini ground langsung memang lebih cepat. Cepat. Kalau mau jual bahan 5 bulan sudah panen ya, bahan mamean ya. 5 bulan panen. 5 bulan panen. Untuk yang belum tanam itu ada contohnya di sini, Mas. Oh, itu ya. Iya, itu contohnya. Ini sahabat bonsai. Jadi tanam pertama kali potongan segini-gini aja. Nah, segini, kemudian ini yang sudah subur. Kalau sudah subur seperti ini kan akar pastinya sudah kuat. Ini sudah bisa kita pindah ke ground atau ke tanah langsung. Nah, ini yang subur. Seperti ini. Ini subur sekali. Nah, ini. Wah, ini sudah nembus kok. Yang ini. Ini juga ada contoh yang lain ya. Nah, ini kan ini main 1 ruas tancapnya dulu. Kemudian bercabang lagi, tinggal gerakin aja. Ini bisa ke sini dan ini agak ke atas nanti. Kalau bawah bengkak ini pastinya bagus. Ini sudah nembus ke tanah. Gitu. Ini sudah siap masuk ground. Jadi ini sudah subur sekali. Nah, itu di sana ada yang lebih besaran lagi. Lebih besar lagi, ini yang variegata di sini. Nah, ini variegata. Kalau variegata itu kalau media minim itu dia akan kelihatan warna daunnya. Tapi kalau sudah masuk ground dia akan cenderung lebih hijau dan variegatanya hilang. Karena apa? Karena faktor kesuburan yang sangat subur dan nutrisi cukup. Jadinya variegatanya hilang. Ini bedanya. Nah, ini yang belum subur amat di sini. Yang belum membesar, ini masih kelihatan warna variegatanya. Suatu saat kalau memang sudah besar seperti ini akan hilang variegatanya. Tapi jangan khawatir. Nanti kalau sudah disetting lagi dan di proses bonsai, ini akan timbul lagi warna variegatanya, nggak hilang lagi. Ini masih tanaman umur 3 bulan dari seperti yang barusan sebelum lahan yang ini. Jadi 3 bulan sudah segini. Mulai dari pensil untuk sancang 3 bulan sudah sebesar ini. Sangat cepat sekali tumbuhannya. Nah, ini ada yang lebih besar. Ini sama usia 3 bulan. Nah, itu kan nggak ada ruginya jadi petani sancang. Selain cepat panen, kita itu pastinya
juga cepet dapat duit. Gak munafik ya, yang namanya duit itu kita butuh. Namanya juga petani, juga butuh biaya hidup. Nah tuh, itu sancang semua. Ini sama-sama 3 bulan ya. Mulai dari segini atau segini 3 bulan. Ini bulan pertama seperti ini. Bulan ketiga sudah besar kayak gini. Jadi nggak ada ruginya. Cukup prospek sekali untuk budidaya sancang. Stok masih banyak untuk ground. Kalau memang, nah, yang ini sudah panen, sini sudah panen, nanti akan estafet, nyambung lagi tanam bahan berikutnya yang seperti ini. Ini stok gantinya yang barusan sudah banyak. Ini calon masuk ground setelah yang barusan di sana diangkat. Jadi cepat. Dia 6 bulan sudah panen kalau untuk petani sancang. Panen bahan ya, bukan berbentuk bonsai. 6 bulan sudah ada tangan ke 1, kedua ataupun ketiga, sudah bisa panen dalam kurun waktu 6 bulan saja. Lumayan buat nambah-nambah dapur biar tetap ngepul. Kalau yang ini pastinya ditahan. Ini untuk jangka panjangnya, hibrid yang tadi. Nah ini untuk jangka panjangnya. Kemudian loanya juga ini jangka panjang. Kalaupun ada yang minat dan ini harganya cocok pun, pastinya dijual karena di sini bukan kolektor.